Ragnar Oratmangun dirumorkan gabung ke Bali United. Begini kata bos Seradadu Tridadu, rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta beberapa kabar Timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut ke berita Timnas hari ini, kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan update dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Bos Bali United, Yabes Tanuri, buka suara terkait rumor-rumor Ragnar Oratmangun yang disebut merapat ke klub berjulukan Seradadu Tridadu. Kabar ini mencuat setelah Ragnar Oratmangun tidak masuk rencana FC Groningen untuk musim depan. Di musim ini dia bermain untuk Fortuna Sittard dengan status pinjaman. Setelah akan meninggalkan Groningen, Bali United jadi salah satu tim yang dikaitkan dengan Ragnar. Apalagi beberapa waktu yang lalu dia sempat menyempatkan diri menonton pertandingan Seradadu Tridadu di Stadion Kapten Iwayan Dipta saat berlibur. Selain itu, Bali United saat ini baru melakukan cuci gudang dengan mendepak banyak pemain. Dipimpin oleh pelatih Stefano Sugura, Bali United saat ini dalam misi untuk membangun kekuatan baru. Yabes Tanuri menjelaskan bahwa saat ini Bali United belum ada rencana untuk mendatangkan Ragnar Oratmangun. Pihaknya juga belum melakukan komunikasi dengan sang pemain ataupun agennya. Saat ini kami belum punya rencana seperti itu. Belum ada pembicaraan apa-apa. Belum ada pertemuan. Saya juga tidak punya nomor agennya, kata Yabes Tanuri dilansir bolasport.com dari laman Tribun Bali. Saat bertemu di markas Bali United, Yabes menegaskan bahwa mereka tidak membicarakan masa depan Ragnar. Saat itu mereka hanya berbincang terkait agenda pemain berusia 26 tahun tersebut yang akan merapat ke timnas. Selanjutnya tidak ada obrolan lanjutan terkait rencana mendapatkan jasa Ragnar di Bali United. Saya waktu itu hanya bilang, saya Yabes, lalu membicarakan enak di Bali. Lalu saya tanya kapan berangkat ke timnas. Itu saja, tidak ada komunikasi lanjutannya. Yabes menilai bahwa rumor-rumor yang ada terkait timnya membuat nama Bali United semakin membaik. Hal ini jadi sinyal bahwa Seradadu Tridadu makin dikenal luas hingga saat ini. Kami sangat berterima kasih pada gosip-gosip seperti itu. Bali United semakin dikenal, tukasnya. PSSI melalui sang Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya, PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebab jadwal Piala AFF 2024 sangat berdekatan dengan lanjutan PES ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Piala AFF 2024 juga bukan turnamen resmi FIFA. Sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi tim Indonesia di Piala AFF 2024. Ya mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20. Bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir belum lama ini. Beberapa media di Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu, seperti yang dilakukan media Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik. Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad Basutan Sintayong juga sebelumnya menunjukkan kualitas permainan tersendiri di balik penampilan memukau di turnamen Piala Asia Januari lalu, bunyi ulasan dari Stadium Astro.
Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sebenarnya sudah beberapa kali melakukan itu. Mereka tak memaksakan memanggil semua pemain kunci di ajang Piala AFF. PSSI memberikan perpanjangan waktu kepada Sintayong untuk segera melakukan perpanjangan kontraknya bersama Timnas Indonesia. Ya, kontrak Sintayong akan segera berakhir pada Juni 2024. Perpanjangan waktu itu diberikan PSSI karena mengetahui kabar terbaru tentang pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Korea Selatan. Itu yang menjadi penyebab Sintayong belum juga melakukan perpanjangan kontrak bersama PSSI. Erick Thohir masih menunggu itu. Sebelumnya, Sintayong memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan setelah sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong awalnya izin tak akan lama berada di Korea Selatan. Namun sampai saat ini Sintayong juga belum kembali ke Indonesia. PSSI pun mendapatkan kabar bahwa Sintayong masuk rumah sakit. Sintayong sebelumnya juga masuk rumah sakit saat Timnas Indonesia jelang melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024. Adapun PSSI juga sudah mengirimkan kontrak final yang baru kepada Sintayong sampai tahun 2027. Kontrak elektrik itu bisa kapan saja ditandatangani oleh Sintayong. Namun dikarenakan masuk rumah sakit, Sintayong belum juga melakukan tanda tangan tersebut. Saya dengar beliau, Sintayong sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berikan waktu, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Antara. Di sisi lain, salah satu media di negara itu mengungkapkan, Sintayong berpeluang melatih kembali negeri gingseng. Hal itu karena kontrak dengan Timnas Indonesia akan segera selesai pada akhir Juni 2024. Erick Thohir menegaskan pembangunan sepak bola nasional tidak bergantung kepada individu, namun berdasarkan kiprah semua tim, mulai dari pemain yang berkualitas, pelatih, ofisial, pemerintah, PSSI selaku induk organisasi hingga supporter.